Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Unik Nurul Asmi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Oke, kali ini kita sudah masuk ke bab 10 ya. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi terpimpin. Oke, selanjutnya di bab 10 ini diharapkan kalian itu bisa satu, menjelaskan pelaksanaan demokrasi pada awal pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pelaksanaan demokrasi liberal dan pengaruhnya pada kondisi politik dan ekonomi. Dan yang ketiga, menjelaskan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep atau gambaran secara umum tentang sistem demokrasi liberal. Yang dimaksud dengan demokrasi liberal itu adalah sistem multipartai atau banyak partai. Terus kemudian ada pengertian kabinet, di mana dalam demokrasi liberal ini terjadi pemilihan umum yang pertama. Nanti ada pemilihan DPR dan Dewan Konstituante hingga akhirnya demokrasi liberal ini gagal dan keluarlah atau berakhir dengan dikeluarkannya dekret presiden. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah masa demokrasi liberal. Di sini, demokrasi liberal memiliki ciri-ciri yang pertama, satu, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden bisa dan berhak membubarkan parlemen. Yang keempat, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Jadi di sini antara Presiden dan Perdana Menteri itu memiliki tanggung jawab yang sama-sama besar. Presiden dapat membubarkan parlemen dan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Pada masa demokrasi liberal memiliki prestasi yang pertama yaitu adanya sistem multipartai atau mulai ada banyak partai. Kemudian pemilu yang pertama tahun 1955 dan dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Kemelut itu kegagalan, ibaratnya masalah yang terjadi selama masa demokrasi liberal. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Karena apa? Karena ini tadi, sistem multipartai menyebabkan ketidakstabilan politik. Kemudian adanya gangguan keamanan dalam negeri, seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, ada G30S, kemudian APRA, Andi ASIS, DITII, itu terjadi dan menyebabkan gangguan keamanan dalam negeri. Dan yang ketiga, adanya perdebatan di konstituante atau konstituante ini kan menyusun undang-undang. Itu terjadi perdebatan. Jadi yang perlu kalian tahu pada masa demokrasi liberal, undang-undang yang berlaku adalah UUD-S, Undang-Undang Dasar 1950 atau Undang-Undang Dasar sementara. Gitu. Dan ternyata ada dampak positif dari masa demokrasi liberal. Yang pertama, ada dampak positif dari sistem multipartai ini. Yang pertama, dampak positifnya itu demokrasi menjadi lebih hidup. Yang kedua, membatasi kekuasaan presiden. Yang ketiga, sipil pelaksana kedaulatan rakyat. Dan dampak negatifnya, partai hanya mengutamakan kepentingan golongan. Jelas, orang-orang partai itu hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri. Kalau bukan partainya, mereka nggak mau. Terus terjadi persaingan yang tidak sehat. Nah, di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali pergantian kabinet. Mulai dari bulan September 1950 sampai bulan April 1959. Ada 7 pergantian kabinet. Di mana nanti kalian bisa menghafal dengan mudah dengan singkatan kayak gini. Natsir
Abu Aja. Kalian ingat? Singkatan dari ketujuh kabinet ini adalah Natsir Sui Abu Aja atau Natsir Sukiman Wilopo Ali Sastro I, Burhanuddin, dan Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kabinetnya Natsir. Kabinet koalisi, karena ada beberapa partai yang berkoalisi atau bergabung. Program kerjanya yaitu menanggulangi permasalahan keamanan, penyempurnaan susunan pemerintahan dan angkatan perang, penyelesaian masalah Irian Barat. Jadi tahun 1945 ini Irian Barat belum selesai ya urusannya ya. Kemudian Kabinet Natsir ini diganti karena gagal dalam memperjuangkan Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari Hadikusumo. Setelah diganti, Kabinet Natsir ini kemudian dilanjutkan dengan kabinet selanjutnya, yaitu ada kabinet dari Sukiman. Apa sih keberhasilan dari kabinet Sukiman? Yang pertama, dia berhasil menasionalisasikan The Javaasche Bank. The Javaasche Bank itu nama bank sebelum Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia Merdeka, dinasionalisasikan atau diganti namanya menjadi Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia tahu ya. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan dan kemakmuran rakyat, menyelenggarakan pemilu secepatnya, politik bebas dan aktif, penyelesaian Irian Barat, dan pelepasan 950 tapol atau tahanan politik, penumpasan PKI dan paham komunis diganti karena adanya penandatanganan MSA atau Mutual Security Act. Ini adalah, jadi waktu itu Sukiman kenapa kabinetnya gagal atau diganti karena dia menandatangani MSA Mutual Security Act yang berasal dari Amerika. Hal ini kan menyebabkan yang tadinya politik luar negeri kita bebas aktif menjadi seolah-olah condong Amerika. Makanya beberapa menteri yang lain tidak sepakat dengan Sukiman hingga ingin melengsarkan atau mengganti Sukiman dari dudukan Perdana Menteri. Kemudian selanjutnya gagal dalam pembebasan Irian Barat. Setelah Sukiman diganti, ada kabinet yang ketiga, yaitu ada kabinet Wilopo. Program kerjanya adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kabinet Wilopo ini tidak berhasil atau gagal. Kemudian disebabkan karena satu, adanya gerakan separatis. Gerakan separatis itu loh yang kemarin kita bahas, DITII, Andi Aziz, kemudian APRA, itu gerakan separatis. Terus ada peristiwa 17 Oktober 1952. Coba kalian bisa searching peristiwa 17 Oktober 1952 ini, di mana di dalam tubuh tentara angkatan darat ini terjadi saling serang atau perselisihan gitu. Kemudian yang ketiga selanjutnya ada peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa ini terjadi di Sumatera, di mana para buruh teh atau buruh yang ada di pertanian, mereka itu ribut dengan pemerintah Indonesia sendiri. Jadi kan carut marut banget waktu itu. Oke, kabinet Wilopo. Sekarang lanjut ke yang keempat. Ada kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Ini merupakan kabinet koalisi. Kemudian Ali Sastro juga berhasil membentuk panitia pemilu pusat, menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu, dan di kabinet Ali Sastro juga terlaksanakannya konferensi Asia Afrika. Ini termasuk keberhasilannya Ali Sastro Amijoyo ya. Terus ada pengangkatan Iwa Kusumantri dan pertentangan sipil dan militer. Nah, di sini langsung kita bahas ya. Tadi kan konferensi Asia Afrika itu terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo I. Latar belakang kenapa sih bisa terjadi konferensi Asia Afrika? Yang pertama karena adanya perasaan nasib dan sejarah. Jadi negara-negara Asia Afrika seperti India,
Pakistan, Myanmar itu mereka sama-sama merasakan bahwa kita itu senasib loh dijajah oleh negara lain. Ayo kita bersatu untuk membentuk suatu kekuatan besar. Kemudian yang kedua, adanya perang dingin yang menyebabkan terbentuknya dua blok besar di dunia, yaitu blok barat dan blok timur. Yang ketiga, Indonesia itu memiliki politik luar negeri yang bebas dan aktif. Terus bagaimana sih persiapan konferensi Asia Afrika? Sebelum konferensi Asia Afrika berlangsung, didahului oleh konferensi Kolombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 dihadiri oleh 5 negara dari Indonesia, India, Pakistan, Myanmar, dan Sri Lanka. Terus setelah konferensi Kolombo selesai, dilanjut dengan konferensi Pancanegara Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954. Itu tuh membahas tentang KAA akan dilaksanakan di mana, terus agendanya apa, serta negara yang diundang itu siapa saja. Hingga akhirnya konferensi Asia Afrika ini terlaksana pada tanggal 18 sampai 25 April tahun 1955 di Gedung Merdeka. Gedung Merdeka ini ada di Bandung. Kalian kalau ke Bandung terus lihat Jalan Asia Afrika itu termasuk salah satu ikonik atau sejarah besar. Terus undangannya ada 30 tapi yang hadir 29. Lalu tujuannya apa sih dari konferensi Asia Afrika ini? Yang pertama, memperkokoh kerjasama bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Jelas, karena sama-sama merasa senasib sepenanggungan, mereka akan bersatu untuk memperkokoh atau meningkatkan kekuatan antar negara. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan masalah yang dihadapi bangsa Asia Afrika. Dan yang ketiga, mempertegas kedudukan bangsa Asia Afrika untuk perdamaian dunia. Jadi harapannya kalau bisa itu kumpulan negara Asia Afrika ini bisa menjadi kekuatan besar yang baru, yang damai dan bermanfaat untuk dunia. Kemudian bagaimana persiapannya? Yang pertama, sikap bersama menghadapi perang dingin, dukungan bangsa Asia Afrika terhadap perjuangan merebut kembali Irian Barat, dan yang ketiga menggalang sikap saling mengerti dalam menyelesaikan masalah Palestina, Indonesia, dan rasialisme. Nah, ini termasuk hasil dari konferensi Asia Afrika yang ada 10 yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung. Silahkan dibaca. Sudah ya, sudah dibaca. Kalau sudah dibaca, kita lanjut. Nah, tadi kan konferensi Asia Afrika itu terjadi pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I. Sekarang kita lanjut ke kabinet yang kelima, itu ada kabinetnya Burhanuddin Harahap. Kalau Burhanuddin Harahap ini berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama, yaitu untuk memilih DPR dan konstituante. Bisa mengendalikan inflasi. Terus kita langsung bahas ke sebelahnya. Di sini, pemilu pertama terjadi tahun 1955. Dalam pemilu ini terjadi 2 kali, yaitu tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR, kemudian 15 Desember 1955 memilih anggota Dewan Konstituante. Lalu partai apa saja sih yang mendapat kesempatan untuk dipilih? Ada Masyumi, PNI, NU, PKI, dan Partai Syarikat Islam. Lalu gimana sih kabinet Burhanuddin Harahap ini bisa bubar? Karena adanya penyerahan mandat kepada pemerintah. Jadi Burhanuddin itu menyerahkan mandat atau kedudukannya sebagai Perdana Menteri, mengembalikan kepada pemerintah bahwa dia sudah tidak sanggup untuk menjadi Perdana Menteri lagi. Selanjutnya, jadi tadi Ali Sastroamidjojo I diganti oleh Burhanuddin, kemudian kembali lagi ke Ali Sastroamidjojo yang kedua.
Di sini fokusnya itu memperjuangkan Irian Barat, kemudian pembentukan daerah otonom, memperbaiki ekonomi negara, memiliki politik bebas dan aktif, kemudian ada pembatalan KMB, itu adalah salah satu keberhasilan yang diraih oleh Ali Sastro Amijaya yang kedua. Lalu, kenapa sih Kabinet Ali Sastro bisa bubar? Karena adanya gerakan separatis di daerah. Kemudian adanya perbedaan pendapat antar TNI dengan Masyumi. Dan yang terakhir, ada Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini merupakan kabinet yang terbaik karena dikenal dengan sebutan second cabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya. Kemudian kabinet Juanda ini memiliki 5 program kerja yang disebut dengan Pancakarya. Dan di kabinet Juanda ini terbentuk Dewan Nasional, namun sama kabinet Juanda ini tidak bertahan lama karena selain adanya peristiwa Cikini, juga karena adanya Dewan Konstituante yang gagal dalam merumuskan undang-undang. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sih keadaan atau Perdana Menterinya siapa saja sih pada masa demokrasi liberal. Sekarang kita masuk ke keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Di sini, keadaan ekonomi di Indonesia itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1945 mengenai nilai tukar mata uang. Mata uangnya dulu itu namanya ori. Kemudian 1 Oktober 46 adanya uang kertas baru yang disebut dengan ori. Dan terdapat Perpu Nomor 2 Tahun 1946 dengan didirikan BNI sebagai bank sirkulasi. Terus ada juga sistem ekonomi gerakan Benteng dan sistem ekonomi Alibaba. Oke, untuk beberapa sistem ekonomi akan kita bahas. Mari. Nah, yang pertama, Bapak Kasimo atau yang dikenal dengan sebutan programnya itu Kasimo Plan. Programnya apa sih? Memberikan bantuan bagi para petani dan pemilik tanah. Lalu adanya perbaikan dalam bidang pertanian. Namun dalam pelaksanaannya ini tidak sesuai sehingga programnya Kasino Plan ini kurang berhasil. Selanjutnya ada kebijakan Gunting Syarifuddin. Kebijakan Gunting Syarifuddin itu apa sih? Adanya pemotongan nilai tukar rupiah hingga nilainya itu setengah. Jadi misal kalau kalian itu punya uang 500.000, terus kena Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin itu kan memotong setengahnya. Jadi uang yang nilainya 500.000 tadi sekarang hanya bernilai 250.000. Ingat, yang dimaksud Gunting Syarifuddin ini itu bukan uangnya yang digunting, tapi nilai nominalnya. Misalnya yang tadinya 1 juta jadi 500.000 begitu. Kemudian ada sistem ekonomi Alibaba. Di sini kenapa disebut sistem ekonomi Alibaba? Karena Ali itu melambangkan orang Indonesia dan Baba itu melambangkan Cina. Jadi pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina itu dibuat kerjasama. Pemerintah akan memberikan bantuan kepada para Cina yang berhasil melatih orang-orang pribumi. Namun dalam pelaksanaannya itu kurang berhasil karena um, apa ya? Karena orang-orang Cina ternyata memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil uang modal tapi tidak diserahkan kepada rakyat pribumi. Dan yang terakhir ada gerakan Benteng. Gerakan Benteng ini merupakan bantuan kredit atau pinjaman bagi pengusaha atau bagi masyarakat golongan pengusaha atau pedagang. Jadi pemerintah memberikan bantuan kredit pinjaman. Wah, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi. Jadi tadi kita sudah membahas tentang masa demokrasi liberal. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke masa demokrasi terpimpin, masih di bab 10. Tak bagi dua biar kalian nggak bingung begitu. Sekian, terima kasih.
tetap belajar. Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar YouTube sebagai bentuk absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.